Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama channel Bantu Belajar yang lebih baru. Mohon maaf sebelumnya sudah vakum cukup lama. Untuk kali ini kita bertemu kembali dengan versi yang lebih fresh dan cukup berbeda. Seperti biasa, silahkan jangan lupa di like, kemudian subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Oke, untuk video kali ini masih seputar ujian sekolah SMK, yaitu untuk mata pelajaran fisika. Ya, cukup panjang nanti, jadi silahkan bisa diamati dan dicermati dan disaksikan dengan seksama. Oke, kita mulai dengan bab pertama, yaitu besaran dan satuan. Ya, soal pertama di bawah ini yang merupakan kelompok besaran turunan. Ya, besaran turunan artinya adalah yang bukan besaran pokok. Ya, sudah jelas ya seperti itu. Maka jawabannya adalah E, usaha, kecepatan, dan berat. Nah, karena yang bukan besaran pokok artinya kita hafalkan besaran pokoknya saja. Ya, dari SMP ataupun ketika kelas 10 kalian ada di SMK ataupun di SMA kelas 10 kalian sudah mempelajari bahwa besaran pokok itu ada 7. Ya, ketika kalian SMP juga kalian sering menyingkatnya dengan istilah jiwa SMP, yaitu jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, arus listrik, suhu, massa, dan panjang. Nah, itu adalah besaran pokok. Jadi kalau ditanyakan besaran turunan, ya sudah selain 7 itu saja. Itu sudah pasti besaran turunan. Oke, soal yang kedua, satu saja cukup. Yang kedua adalah dimensi. Energi kinetik dinyatakan dengan EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Ya, jadi dimensi dari energi kinetik adalah, nah, untuk mengetahui dimensi kita harus bisa mengetahui satuan dari berbagai besaran yang kita kalikan dalam rumus tersebut. Ya, jawabannya adalah D, M L kuadrat T min 2. Kenapa? Nah, karena EK itu setengah MV kuadrat, sehingga di sana ada M itu satuannya adalah kilogram dan V itu adalah meter per sekon. Karena V-nya kuadrat, kita kuadratkan, artinya kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Atau kilogram itu dimensinya massa M, meter itu panjang berarti L, dan waktu itu time atau T, ya. Jadi konsepnya adalah seperti itu. Oke. Yang ketiga adalah angka penting. Panjang sisi persegi adalah 12 meter. Ya, persegi panjang adalah 12 meter dan 5,01 meter. Tentukan luas persegi panjang tersebut. Ya, karena ini perkalian, maka hasilnya adalah mendapat angka penting yang paling sedikit ketika dikalikan. Karena di sini ada 12 dan 5,01, maka angka yang paling sedikit adalah 2. Sehingga jawabannya adalah 60. Kenapa enggak 61? Kita lihat. Ya, karena hasilnya adalah 60,12. Sehingga 1 itu dibulatkan ya tetap hilang. Ya, jadi tidak menambah angka. Sehingga jawabannya adalah 60. Gitu ya. Nah, itu adalah terkait angka penting. Selanjutnya adalah pengukuran dengan jangka sorong. Nah, ketika jangka sorong ada soal seperti ini, langkah pertama yang harus kita tandai adalah batas dari skala utama. Karena skala utama seperti itu, selanjutnya kita cari adalah skala nonius yang sejajar dengan skala utama. Sudah seperti itu, yaudah, tinggal kita jumlahkan. Skala utamanya adalah 2,7 karena sampai batas itu. Nah, skala noniusnya itu adalah angka 6. Nah, sehingga tinggal di jadi hasilnya adalah 2,76 gitu ya. Nah, konsepnya adalah seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Kinematika gerak lurus. Berdasarkan bentuk lintasannya, gerak dibagi menjadi 3 macam, yaitu gerak lurus, melingkar, dan melengkung. Gerak pada buah kelapa yang jatuh dari pohonnya termasuk gerak, itu sudah jelas ya. Jawabannya adalah A, gerak lurus. Oke. Selanjutnya gerak lurus beraturan atau GLB. Sebuah sepeda motor mampu bergerak sejauh 100 meter dalam waktu 5 detik. Maka motor tersebut bergerak dengan kecepatan tetap sebesar, ya ini udah biasa ya. Jawabannya D. Kok bisa D?
Nah, GLB adalah SPT atau Jokowi kalau ketika kalian SD. JKW, jarak kecepatan waktu, sama saja. Jadi ketika ditanya V, ya sudah, maka V adalah S dibagi T. 100 dibagi 5. Jadi jawabannya adalah 20 meter per detik. Oke, itu ya. Itu GLB. Kita masuk ke GLBB. Oke. Sunny melemparkan sebuah batu ke atas dengan kecepatan 10 meter per sekon. Ya, maaf, per sekon. Jika gravitasi 10 meter per sekon juga, maka tinggi maksimum yang dicapai batu. Ya, jawabannya A. Kok bisa A? Nah, gerak vertikal ke atas memiliki kecepatan akhir 0. Karena ketika dia sampai di titik puncak, dia seolah-olah berhenti sejenak. Akibatnya kecepatan akhirnya adalah 0. Maka V0 kuadrat sama dengan 2GH. Ya, V0 kuadrat sama dengan 2GH. Berarti V0 kuadratnya adalah 10. Berarti 10 kuadrat adalah 100. Sama dengan 20. Karena 2 kali 10 dikali H. Ya, maka H adalah 10 dibagi 200. Jadi jawabannya adalah 5 meter. Oke. Usaha dan energi. Nah, ini adalah konsep usaha. Balok bermassa 5 kg berada pada bidang datar, kemudian ditarik dengan gaya 100 Newton menyudut 60 derajat. Untuk memindahkan balok sejauh 6 meter diperlukan usaha. Ya, jawabannya A. Kenapa A? Kita bahas. Oke, usaha merupakan hasil karya antara gaya dan perpindahan. Gayanya sudah jelas 100 Newton, ya, perpindahannya adalah 6 meter. Karena dia membentuk sudut, maka ada cos 60 di sana. Maka 100 dikali 6, 600, cos 60 itu adalah setengah. Sehingga 600 kali setengah, 300. Ya, jadi konsepnya seperti itu. Ketika ada sudutnya tinggal dikalikan cos. Tapi ketika tidak ada sudutnya, ya sudah, berarti tidak ada cosnya. Itu saja, itu adalah usaha. Ya, selanjutnya energi mekanik. Ahmad menemukan sebuah atau buah kelapa yang jatuh dari pohon setinggi 9 meter di atas permukaan tanah. Jika energi potensial buah durian itu 360 Joule, maka durian tersebut mempunyai massa sebesar. Nah, karena ini konsep energi potensial, ya jawabannya A. Nah, energi mekanik terdiri energi kinetik dan potensial. Energi kinetik berhubungan dengan kecepatan, sedangkan energi potensial berhubungan dengan kedudukan atau tinggi. Energi potensial itu rumusnya MGH. Nah, EP-nya sudah tahu, 360, masanya yang dicari, maka massa sama dengan 360 dibagi 90. Jadi hasilnya adalah 4 kg. Gitu ya. Oke. Kita lanjut ke elastisitas. Nah, di bawah ini contoh bahan plastis yang paling benar. Ya, jawabannya adalah D. Kenapa D? Elastis adalah kemampuan suatu bahan untuk kembali ke bentuk semula, ya, setelah diberikan gaya. Berarti lawan katanya adalah plastis. Jadi plastis artinya ya tidak bisa kembali ke bentuk semula. Makanya namanya plastisin. Karena plastisin kita tarik, ya udah jadi panjang, ya, nggak kembali pendek lagi. Nah, itu konsepnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Hukum Newton tentang gerak. Yoga mengayuh sepeda bermassa 10 kg bergerak pada bidang datar licin dengan kecepatan 10 meter per detik dan bertambah menjadi 15 meter per detik setelah menempuh jarak 5 meter. Besar gaya mendatar yang menyebabkan pertambahan kecepatan benda tersebut adalah, nah, jawabannya D. Nah, hukum 2 Newton ya pada kasus ini dipadukan dengan konsep GLBB. Maka kita harus mencari percepatannya dulu. Karena percepatan itu adalah VT kuadrat min V0 kuadrat sama dengan 2 dikali A dikali S. Ya, kita tinggal masukkan saja. Ya, berarti 15 kuadrat min 10 kuadrat sama dengan 2 dikali A dikali 5. 225 dikurangi 100 sama dengan 10A. Sehingga A adalah 125 per 10 atau 12,5. Sehingga untuk mencari gayanya adalah massa dikali percepatan, yaitu 10 dikali 12,5. Jadi jawabannya adalah 125. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan fluida statis dan dinamis. Nah, pompa hidrolik mempunyai penampang A 2 cm kuadrat dan penampang B 40 cm kuadrat. Jika beban pada A seberat 100 Newton, maka beban yang terangkat pada benda B adalah, nah, jawabannya adalah B. Kenapa? Nah, ini adalah hukum Pascal, bahwa gaya persatuan luas akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Ya, maka prinsip ini biasanya berlaku pada pompa hidrolik ataupun dongkrak.
Nah, konsepnya adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 berarti 100 per 2 sama dengan X yang kita cari per 40. Maka X sama dengan 4000 dibagi 2. Ya, hasilnya adalah 2000 Newton. Gitu ya. Ya, tinggal dibandingkan saja seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Suhu dan kalor. Suatu zat mempunyai suhu 50 derajat. Jika zat tersebut diukur dengan termometer Fahrenheit, akan menunjukkan skala berapa Fahrenheit. Ya, ini adalah konsep yang sudah kita biasa pelajari dari SD. Ya, jawabannya D. Jadi konversi suhu kita sudah tahu bahwa C itu patokannya adalah 5 dan F itu patokannya adalah 9. Ketika ke F maka ditambah 32, ketika dari F maka dikurang 32. Yaitu konsepnya. Ya, jadi karena dia ke F maka 9 per 5 dikali 50 ditambah 32. Maka hasilnya adalah 122. Itu ya. Oke. Kita masuk ke termodinamika. Proses gas ideal dalam ruang tertutup digambarkan dalam grafik hubungan antar tekanan dan volume. Ya, ini karena tekanannya tetap, berarti konsepnya adalah isobarik. Saya yang melakukan gas selama proses adalah, jawabannya C. Konsepnya adalah isobar itu tinggal mengalihkan tekanan terhadap selisih volume saja. Maka W sama dengan P kali delta V. Maka P nya 4 dikali 4 kurang 1 adalah 3. Maka hasilnya adalah 12 Joule. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Getaran dan gelombang. Berikut yang merupakan contoh gelombang longitudinal. Ya, jawabannya adalah B. Kenapa B? Nah, longitudinal itu adalah gelombang yang arah getarannya searah dengan arah rambatannya. Cirinya adalah tidak ada amplitudo atau simpangan terjauhnya. Contohnya adalah bunyi atau gelombang suara, gas, dan permukaan air. Oke ya. Kita lanjutkan listrik statis. Ini adalah hukum Coulomb. Dua bola kecil berada dalam jarak 3 cm, masing-masing bermuatan 8 mikrokolom dan 5 mikrokolom. Jika K adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, besarnya gaya kolom. Ya, jawabannya E. Oke, ini penjelasannya bahwa hukum Coulomb yaitu besarnya gaya elektrostatis sebanding dengan besarnya muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Ya, kalau kita ketika SMP mungkin sering mendengar kaki kiri atau kakiku perih, bahwa F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Ya, jadi tinggal dimasukkan angkanya, dapatlah 400 Newton. Gitu ya. Oke. Selanjutnya listrik dinamis. Ini adalah tentang hukum Kirchhoff. Ya, bahwa hukum Kirchhoff arus yang masuk akan sama dengan arus yang keluar. Pertanyaannya adalah arus yang mengalir pada I4. Jawabannya adalah A. Oke, kenapa A? Kita lihat konsepnya. Oke, karena yang masuk itu hanya 2 dan 3, sedangkan yang keluar adalah 17. Artinya kan jauh tuh. Nah, maka tinggal 17 dikurangi 5 saja. Jadi hasilnya adalah 12 menuju titik percabangan. Oke. Selanjutnya listrik AC atau arus bolak-balik. Rangkaian seri RLC dipasang pada tegangan listrik bolak-balik yang mempunyai frekuensi sudut omega sehingga menghasilkan reaktansi induktif XL dan reaktansi kapasitif XC. Pernyataan yang benar untuk impedansi rangkaian RLC seri adalah, karena ini adalah hanya konsep ataupun rumusnya, maka jawabannya adalah C. Kenapa? Karena impedansi rangkaian atau Z itu konsepnya bahwa Z sama dengan akar dari R kuadrat plus XL dikurangi XC kuadrat, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kemagnetan. Suatu kumparan kawat tembaga mempunyai luas A dan jumlah lilitan N. Jika dalam waktu T terjadi perubahan induksi magnetik sebesar B, maka GGL induksi yang terjadi dinyatakan. Konsepnya adalah bahwa GGL induksi itu adalah minus lilitan dikali delta flux dibagi delta T. Flux magnet itu adalah B ataupun medan magnet dikali luas penampang. Ya, jadi sehingga jawabannya adalah B. Gitu ya. Jadi minus N dikali A kali delta B per delta T. Oke, kita lanjut ke optik. Oke, perhatikan gambar di bawah ini. Benda berada di depan cermin cekung. Bayangan yang terbentuk bersifat
Oke, jawabannya adalah D. Kenapa D? Karena benda berada di ruang 2, sehingga bayangan pasti berada di ruang 3. Ya, kenapa di ruang 3? Karena jumlah ruang benda ditambah ruang bayangan itu adalah 5. Sehingga ketika ruang benda 2, maka ruang bayangan pasti di 3. Karena 2 dan 3 itu adalah di depan cermin, maka dia sifatnya adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Gitu ya. Oke, nah itu adalah beberapa contoh soal tiap bab untuk ujian sekolah mata pelajaran fisika SMK. Selamat belajar, selamat menempuh ujian, semoga berhasil dan sukses. Terima kasih.